Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita pelajari tentang pola pewarisan sifat dari hukum Mendel. Nanti kita pelajari tentang persilangan monohibrid, dihibrid, dan trihibrid dari Mendel. Kajiannya tentang eksperimennya Mendel, persilangan monohibrid, dihibrid, trihibrid, intermediate, backcross, dan test cross, persilangan balik, dan uji silang. Percobaan yang dilakukan oleh Mendel. Mendel melakukan eksperimen dengan menyilangkan Rhizis atau Pisum sativum. Apa itu? Dari gambar itu kamu bisa menyebutkan apa itu Pisum sativum. Ya betul, itu kacang kapri. Mendel menggunakan kacang kapri atau kacang Rhizis dengan alasan satu, mudah tumbuh, mudah disilangkan, tanaman setahun, memiliki bunga sempurna, memiliki keturunan yang banyak, dan juga mempunyai 7 sifat beda, baik dengan persilangan monohibrid dan dihibrid. 7 sifat beda yang dimiliki oleh Rhizis. Kamu bisa perhatikan gambar, ya, dilihat dari bijinya, ada yang bulat, ada yang keriput, warnanya ada yang kuning, ada yang hijau, kulit juga ada yang hijau, ada yang kuning, bunganya ada yang di tengah ungu, ada yang di pendek atau warnanya putih. Ini perbedaan pada tanaman Rhizis, padahal sama-sama Rhizisnya atau sama-sama kacang kapri. Perkawinan monohibrid dari Mendel, yaitu persilangan yang menggunakan satu sifat beda. Misal sifat hijau dengan kuning, sifat biji bulat dan biji keriput, itu menggunakan satu sifat beda yang masing-masing merupakan galur murni. Apa itu galur murni? Galur murni adalah sifat yang sama persis dengan induknya. Nanti apakah bulat atau keriput atau hijau atau kuning. Kalau induknya hijau dengan kuning, kok anaknya hijau semua atau kuning semua, itu berarti sifat galur murni dari induknya. Perkawinan monohibrid yang dilakukan oleh Mendel, contoh dengan warna hijau, disilangkan dengan biji yang berwarna kuning. Kamu bisa perhatikan gambar kuning dengan hijau. Itu ada keterangan parent generation, berarti itu generasi orang tuanya, kuning dengan hijau. Mempunyai gamet, itu gamet atau F1-nya itu semuanya kuning. Semuanya kuning. Tapi pada generasi yang kedua, F1 itu berarti filial 1 atau generasi pertama, atau kalau di keluarga berarti anak, dan itu ada F2, filial kedua itu berarti cucu. Pada generasi pertama dari persilangan kuning dengan hijau semua warnanya kuning. Pada generasi keduanya kok ada yang berwarna hijau. Ada 3 kuning dan 1 hijau. Nanti pada keturunan F3-nya ternyata itu juga ada kuning, ada hijau dengan perbandingan yang sama, 3 dibanding 1, 3 untuk kuning, 1 untuk hijau. Itu karena menggunakan satu tanda beda. Jadi persilangan yang menggunakan satu tanda beda dihasilkan perbandingan atau rasio fenotip 3 dibanding 1. Ini contoh dari hukum Mendel. Ini yang menggunakan satu tanda beda. Di sini pakai tanda huruf S.
S besar dengan S besar dan S kecil dengan S kecil. Kamu bisa perhatikan pada genotip S besar dan S besar itu nanti dihasilkan gamet S besar. S besar berarti ada dua, karena kembar ditulisnya cuma satu yaitu S besar. Genotip S kecil gametnya juga sama, ada dua, S kecil 1, S kecil 2. Karena kembar ditulisnya cuma satu. Di genotip S besar gametnya 1 S besar. Genotip S kecil gametnya S kecil. S besar, gamet S besar ketemu dengan gamet S kecil. Maka ada atau dihasilkan keturunan S besar dan S kecil. Ini keturunan yang pertama. Dan nanti S besar dan S kecil disilangkan sesamanya. S besar, S kecil disilangkan dengan S besar, S kecil. Genotip S besar, S kecil gametnya ada dua, S besar dan S kecil. Gamet yang kedua juga sama, S besar, S kecil, gametnya S besar, S kecil. Itu kalau bisa perhatikan pada tabel yang sebelah kiri itu S besar, bawahnya S kecil, yang sebelah atas itu juga S besar dan S kecil. Dari gamet yang bagian atas dipindahkan saja. S besar ketemu dengan S besar, genotipnya S besar, S besar. S besar ketemu dengan S kecil, genotipnya S besar, S kecil. Yang kedua, S kecil dengan S besar, gametnya bukan S kecil S besar, tapi ditulisnya tetap S besar S kecil. Di gen dominan, gen yang menggunakan huruf besar itu harus ditulis di awal. Dan yang keempat, S kecil dengan S kecil ketemu, sehingga dihasilkan perbandingan S besar 1, 2 S besar, 1 S kecil. Sifat S besar itu sama, sehingga kalau ada genotip S besar S kecil dengan S besar fenotipnya sama. Misalnya kalau S itu hijau, S besarnya hijau, S kecilnya kuning. Jadi kalau ada S besar fenotipnya hijau. Itu kan S besar 1, S besar S kecilnya ada dua. Berarti kalau ada S besar fenotipnya hijau, berarti ada 3 hijau, 1 S kecil. S kecil itu berarti untuk fenotip kuning, sehingga dihasilkan rasio fenotip 3 hijau 1 kuning. Dihasilkan rasio fenotip 3:1. Bisa ya pahami ya? Ini hasilnya. Semua individu pada F1-nya semuanya seragam. F1 sama dengan induknya. Kemudian pada F2-nya itu bandingan genotipnya 1 S besar, 2 S besar S kecil, satunya lagi S kecil. Itu sama aja dengan rasio fenotip 3:1. 3 hijau 1 kuning. Hukum Mendel. Hukum Mendel yang pertama yaitu hukum pemisahan gen yang sealel. Sealel di sini berarti sepasangan. Misal S besar berarti alelnya S kecil. Kalau ada A besar berarti alelnya A kecil. Iya. Kalau S besar dengan A besar itu berarti tidak sealel. Maksudnya sealel berarti sepasangan. Sama, gennya sama, hurufnya sama. Walau sama apakah besar atau kecil. S besar berarti alelnya adalah S kecil. Ya. Mendel yang pertama. Misal pada persilangan monohibrid. Contoh
Itu digambarkan bapaknya N besar, N kecil. N besarnya ditulis dengan warna hitam, N kecilnya warna merah. Ibunya juga sama, N besar, N kecil. Dihasilkan keturunan ya yang seperti tadi, N besar dengan N besar 1, N besar, N kecil ada 2, dan N kecil ada 1. Ya, berarti rasio fenotipnya 3:1. Ya, 3:1. Ini kali. Yang kedua itu untuk sifat dominannya. Misal D besar dengan D kecil, itu untuk genotip jantannya, dan genotip betinanya D kecil, D kecil. Masih ingat kalau genotip D besar D kecil berarti ada berapa gamet ya? Ya betul, ada 2 gamet. 1 D besar, satunya lagi D kecil. Kalau fenotipnya sama D kecil berarti gametnya ada 1 ya, yaitu D kecil. Nah, nanti dari persilangan itu dihasilkan ya D besar dengan D kecil sama D kecil dihasilkan 1:1. D besar D kecil 1, D kecil 1, itu kan sama aja. Boleh ditulis 1, boleh ditulis 2-duanya. Berarti rasio fenotipnya kan 2:2. Sama aja dengan 2:2 sama aja dengan 1:1. Ini pada persilangan monohibrid. Ini contoh pada persilangan monohibrid yang sealel, ada sifat albino. Ya, rambutnya tidak punya warna, rambutnya pirang ler. Ada ini persilangan tentang silsilah albinisme. Ini nanti saya akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ya. Bila ada pertanyaan silakan kamu japri ke ibu, boleh di grup WA juga boleh. Ya, silakan pelajari lagi, diulang-ulang boleh videonya. Ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.